Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua saudara-saudara yang saya kasihi. Hari ini adalah hari libur, bagaimana kabarnya? Apakah merencanakan perjalanan untuk healing pada hari ini? Puji Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mendengar lebih dulu firman Tuhan yang disampaikan, yaitu renungan papiku yang isinya adalah suara gembala. Kita satu di dalam doa, saudaraku. Tuhan Yesus, betapa indahnya hari ini. Karena hari ini merupakan hari pertama di pekan ini, dan hari ini tanggal merah berarti hari libur. Itu sebabnya sebelum kami merencanakan pergi kemana hari ini, kami lebih dulu membuka hati telinga kami untuk mendengar firman-Mu yang akan disampaikan lewat suara papiku, yaitu suara gembala. Mari Tuhan berfirmanlah. Kami siap menerimanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, tema renungan pagi ini yaitu taat dari segalanya. Terambil dari Kejadian 22 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara-saudara, Abraham kita kenal sebagai bapa orang beriman. Sebutan ini tidak serta-merta disematkan pada Abraham dengan begitu saja tanpa melalui proses. Kualitas iman percaya Abraham kepada Tuhan harus melewati ujian demi ujian. Salah satu ujian terberat adalah ketika Tuhan memintanya mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Ishak adalah anak yang sangat dinanti-nantikan Abraham dan Sarah dalam kurun waktu yang sangat lama. Pada waktu umur 75 tahun Abraham mendapatkan suatu janji Tuhan. Keturunannya akan sebegitu banyak seperti bintang-bintang di langit jumlahnya, dan seperti butir-butir pasir di tepi pantai banyaknya, tak terhitung. Tetapi janji Tuhan ini lama sekali. Baru ketika Abraham berumur 100 tahun, janji itu baru tergenapi. Berarti datangnya Ishak anak tunggal itu dinanti-nantikan selama 25 tahun. Nah, saudara, dalam kurun waktu yang sangat lama ini, Abraham menunjukkan iman, kepercayaan, dan ketaatannya kepada janji Tuhan. Bahwa Tuhan itu betul-betul dapat melakukan apa yang dia janjikan. Nah, saudaraku yang kekasih, saat itulah kita melihat Abraham dengan penuh ketaatan tanpa dia memikirkan panjang waktunya menanti-nantikan. Dia hanya mengalir berserah kepada kehendak Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, dia tidak mempertahankan anaknya demi egonya sendiri, tetapi dia serahkan anaknya sebagai tanda ketaatan dari segala-galanya. Saudara, Abraham lulus dari ujian terhadap imannya tersebut, di mana ia memilih untuk taat kepada kehendak Tuhan dengan mempersembahkan Ishak. Itu sebagai bukti bahwa ia lebih mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Bukti bahwa ia menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidupnya. Berkatalah malaikat Tuhan kepada Abraham, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kejadian 22 ayat 12. Nah, saudara, hidup kekristenan adalah hidup yang tak luput dari proses ujian. Tidak selamanya
perahu hidup kita berlayar di lautan yang tenang. Tetapi ada kalanya perahu itu harus melewati ganasnya ombak, gelombang, badai, juga terpaan angin ribut yang dapat menenggelamkan perahu kita. Juga terkadang kita harus melewati hari-hari serasa di padang gurun. Saat itulah iman kita sedang diuji, saudara. Bersungut-sungut, mengeluh, mengomelkah kita seperti yang biasa dilakukan bangsa Israel? Ataukah kita tetap memantapkan iman dan memilih tetap mengasihi Tuhan dan taat dari segalanya? Nah, saudara, proses ujian yang dialami bangsa Israel di padang gurun membawanya kepada pengalaman hidup yang luar biasa, sebab di sanalah mujizat dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat dinyatakan. Tanpa ujian, iman seseorang takkan mengalami pertumbuhan. Ujian terhadap iman akan membuktikan bahwa diri kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan harus didapati setia dan taat dalam segala perkara. Nah, saudara, Tuhan memakai setiap proses demi proses untuk mengetahui kadar kasih kita kepadanya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, pagi ini Engkau mengajarkan supaya kami taat lebih dari segalanya. Itu sebabnya ya Tuhan, kami belajar dari iman Abraham yang sungguh-sungguh terbukti bahwa dia lebih taat kepada Tuhan lebih dari segala-galanya. Bahwa dia lebih mengasihi kepada Tuhan lebih dari semua yang ia kasihi. Harta satu-satunya yang paling berharga bagi Abraham dan Sarah adalah Ishak, anak tunggal, anak semata wayang. Tetapi ketika Tuhan meminta supaya Ishak dikorbankan sebagai korban bakaran di Gunung Moria, Abraham tidak membantah. Dia taat melakukan apa yang Tuhan minta tanpa dia mengeluh dan bertanya-tanya. Sehingga layaklah ia disebut bapa orang percaya atau bapa orang beriman. Tuhan, kami sadar kadang-kadang Engkau menguji untuk menemukan apakah kami lebih taat dari segalanya, apakah kami lebih mengasihi Engkau dari segalanya. Ajarkan kami seperti Abraham, taat dan kemudian lulus di dalam ujian. Terima kasih banyak Bapa. Hari ini hari libur, kemanapun kami pergi, kiranya Tuhan beserta dengan kami, sehingga kami selalu disertai oleh Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Namun kami teringat anak-anak-Mu yang masih sakit, atau di rumah, ataupun ada di rumah sakit. Tangan-Mu yang penuh kuasa terulur menjamah mereka, menyembuhkan mereka, memperkuat iman mereka, supaya bagaimanapun keadaannya, mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Segala pujian dan hormat demi kemuliaan nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat berlibur. Tuhan Yesus memberkati.